Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Epi Nurjana, di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Semoga kita semua selalu disehatkan dan bisa belajar online dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi selanjutnya. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai pembentukan Kepulauan Indonesia. Nah, sekarang di sini saya akan membahas corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara Indonesia. Zaman praaksara dibagi berdasarkan kategori mata pencaharian. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu, bercocok tanam, dan masa perundagian. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Yang pertama, asal-usul manusia purba. Zaman ini disebut zaman batu tua atau Paleolitikum dari bahasa Yunani, Palaios yang berarti purba dan litos yang berarti batu. Karena alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan sebagian besar terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah atau dihaluskan. Contohnya, kapak genggam atau perimbas memotong, menggali, dan menguliti binatang. Alat-alat yang terbuat dari kayu dan tulang binatang juga ada, tetapi tidak meninggalkan bekas sama sekali. Artinya, di zaman ini yaitu tok zaman batu karena peninggalannya hanya dari batu tua saja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada karakteristik fisik manusia purba di Nusantara. Pada zaman masih tadi zaman meramu ya atau mengumpulkan makanan. Yang pertama itu ada Meganthropus. Fosil manusia yang paling primitif yang ditemukan di Indonesia disebut Meganthropus paleojapanicus, yaitu ini paling primitif. Artinya apa? Artinya ini paling pertama muncul manusia pada zaman dulu. Yang ciri-cirinya, yang pertama tulang pipi tebal, otot kunyahnya kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, memakan jenis tumbuhan. Bisa dibayangkan ya, tulang pipihnya tebal, otot kunyahnya juga kuat, tonjolan keningnya mencolok ke depan ya keningnya, tonjolan belakangnya tajam. Silahkan kalian cari tahu sendiri di internet Meganthropus itu fotonya seperti apa, pasti ada. Silahkan cari sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada Pithecanthropus. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia ialah Pithecanthropus. Kenapa? Ciri-cirinya di sini kita bahas. Yang pertama, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm. Normal ya, sama seperti dengan kita. Dengan tubuh dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Alat-alat mengunyah tidak sekuat Meganthropus, sudah semakin ini ya, kekuatan mengunyahnya semakin menurun. Demikian juga otot-otot tengkuk. Geraham memang besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, serta melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis. Dan tonjolan belakang kepalanya nyata, tidak seperti Meganthropus tadi yang sangat menonjol ya. Kemudian dagu belum ada, hidungnya lebar, perkembangan otaknya belum menyamai Homo. Homo nanti yang ketiga kita bahas, Homo itu apa. Kemudian isi tengkoraknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Artinya sudah mulai menyerupai manusia seutuhnya ya. Kemudian yang ketiga, nah ini masuk ke Homo. Fosil manusia dari genus Homo adalah Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Ciri-ciri Homo soloensis adalah volume otak antara 1000 sampai 1200 cc, tinggi badan antara 130 sampai 210 cm, otot tengkuk mengalami penyusutan, artinya sudah lurus seperti manusia biasa, muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak, dan berjalan lebih sempurna. Nah, untuk di Homo,
ini manusia sudah hampir mendekati manusia yang seutuhnya. Ya, di sini bisa disebut dengan munculnya manusia seutuhnya. Sampai sini kita cukupkan saja. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Dan untuk pengabsenan silahkan komen nama dan kelas apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.